Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas tema wasiat para salaf untuk para pemuda yang kita ambil dari risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala, yaitu yang berjudul Min Wasaya As-Salaf Lisyabab. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada wasiat yang ketiga. Bagi yang sudah memiliki kitabnya bisa melihat di halaman ke-10. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala al-wasiyatu tsalisah, wasiat yang ketiga. Ma jaa'a an Malik bin Dinarin, yaitu apa yang datang dari Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Malik bin Dinar adalah seorang tabi'in, Abu Yahya al-Basri. Beliau meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, wafat tahun 130 Hijriah. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, innamal khairu fish syabab, sesungguhnya kebaikan itu ada pada para pemuda. Kalimat yang sangat ringkas. Innamal khairu fish syabab, sesungguhnya kebaikan itu ada pada para pemuda. Apa maknanya? Mari kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, hadza tanbihun azimun, ini adalah peringatan yang besar, min Malik bin Dinarin rahimahullah, dari Malik bin Dinar rahimahullah, li ahammiyati hadhil marhalah, karena pentingnya masa ini, masa pemuda. Wa anna syababa idza ahsana, dan bahwasanya para pemuda apabila ia mengatur dengan baik istighlalah, kesibukannya. Di saat muda ia cakap, pandai dalam mengatur kesibukannya, hassala khairan aziman, maka ia akan meraih banyak, atau dia akan meraih kebaikan yang besar. Wa asbaha ma hassalahu fi syababihi, dan akhirnya ia pun meraih apa yang ia dapatkan di masa mudanya, raqizatan, sebagai pilar, wa umdatan, penopang, wa aslan thabitan, dan pondasi yang kokoh, ya baqa ma'ahu ila mamati, yang senantiasa menyertainya hingga kematiannya. Naf'an li nafsihi, memberi manfaat untuk dirinya sendiri, wa naf'an li ummatihi, dan juga memberi manfaat untuk umatnya, wa nushan li ghairihi, dan sebagai nasihat bagi selainnya. Para mirsa rahimani wa rahimakumullah, apa yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala menegaskan bahwasanya yang dimaksud dengan kebaikan yang ada pada pemuda, ya, kata Malik bin Dinar, sesungguhnya kebaikan itu ada pada para pemuda. Lalu dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, yang dimaksud di sini adalah apabila pemuda tersebut mampu untuk mengatur kesibukan di masa mudanya dengan baik. ya, barulah dia
dikatakan memiliki masa muda yang baik, memiliki kebaikan di dalam masa mudanya. Ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Malik bin Dinar tidak berlaku mutlak. Karena kita jumpai saat ini justru para pemuda di zaman ini banyak yang rusak, banyak yang tidak benar. Sedangkan Malik bin Dinar mengatakan sesungguhnya kebaikan itu ada pada para pemuda. Ya, beliau mengatakan kebaikan itu ada pada para pemuda. Tapi yang kita saksikan justru keburukan itu ada pada mereka. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, yang dimaksud kebaikan ada para pemuda adalah apabila mereka bisa memanfaatkan kesibukannya dengan baik. Ibarat masa muda ini masa seseorang menanam sesuatu, menancapkan pondasi, menancapkan pilar, menancapkan yaitu penopang yang akan ia terus pijak hingga wafatnya. Ya, sehingga apabila seseorang tidak menempatkan pondasinya dengan baik, dengan kokoh, maka tatkala ia menjalankan kehidupan setelah masa mudanya akan mudah roboh. Masa muda diibaratkan di sini oleh Syekh Abdul Razak sebagai sarana atau waktu untuk membangun pilar, membangun pondasi, membangun penopang yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita sampai wafat kita. Ibarat orang kalau membangun rumah, pondasinya kokoh, maka rumah ini akan bertahan atas izin Allah hingga waktu yang ditetapkan. Tapi kalau membangun pondasi tidak kokoh, maka tidak lama rumah itu akan ambruk. Nah, kapan dikatakan kita membangun rumah, pondasi rumah? Saat kita berada pada masa muda. Kemudian wainama idza lam yuhsin dzalik, akan tetapi apabila seorang pemuda tidak cakap di dalam mengatur masa mudanya tersebut, adha'a ala nafsihi khairiyata hadhil marhalati wa barakataha, maka ia akan menyia-nyiakan atas dirinya sendiri kebaikan masa ini dan keberkahannya. Ibarat orang bangun rumah, pondasinya asal-asalan, tidak kuat, tidak kokoh, maka belum sampai masa tua, belum sampai meninggal dunia, rumah itu sudah roboh. Nah, inilah jadi yang dimaksud sesungguhnya kebaikan itu ada pada para pemuda, yaitu tatkala mereka mampu memanfaatkan waktunya dengan baik. Kemudian beliau menjelaskan, Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, indama yajtami'u lisyabab, dan perhatikan, tatkala berkumpul pada diri pemuda quwwatus syabab wa faraghul waqti, kekuatan masa muda dan waktu yang luang, wa wafratul mali bil yad, dan banyaknya harta yang ada di genggaman. Perhatikan ya, apabila seseorang itu memiliki kekuatan fisik di masa mudanya, memiliki waktu yang luang, jadi waktunya banyak yang tidak dimanfaatkan dengan baik, dan dia punya harta, punya duit, apa yang terjadi? Fahadhihi takunu muhlikatan lah, maka ini adalah menjadi penyebab binasanya dirinya. Pemuda kalau sehat, kalau banyak nganggurnya, kalau punya uang banyak, apa yang terjadi? Merusak. Kama qala al-qail, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, inna syababa wal faragha wal jadah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya pemuda dengan waktu luangnya, dengan kelapangannya, maka ini adalah mafsadah, kerusakan bagi seseorang dengan sebenar-benarnya kerusakan. Naam, fa idzan dhamma ila quwwatis syabab, dan apabila terkumpul kekuatan masa muda, wa faraghil waqti, artinya dia sehat, wal afiat, punya fisik yang prima, wa faraghil waqti, punya waktu yang luang, banyak nganggurnya,
wa wafratil mali, punya yaitu harta yang melimpah, amrun rabiun, ditambah lagi perkara yang keempat, wa huwa kasratul fitan, yaitu banyaknya fitnah, wa qurbuha minasyabab, dan dekatnya fitnah itu dengan para pemuda, wa kasratu abwabiha, dan banyaknya pintu-pintu menuju fitnah tersebut, fahadhihi min a'zamil muhlikati lisyabab, maka ini diantara sebab terbesar binasanya para pemuda, allati yajni biha ala marhalati syababihi jinayatan azimatan, yang mana kebinasaan inilah yang telah merenggut yaitu pada masa muda ya seseorang dengan kejahatan yang besar. Yufawwitu ala nafsi khaira syababi wa barakatahu, dan menjadi hilanglah atas dirinya yaitu kebaikan masa muda dan keberkahannya. Artinya para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau terkumpul pada diri seorang pemuda 3 perkara, ya, sehat, punya fisik yang baik, kuat, lalu dia memiliki banyak waktu, banyak nganggurnya, lalu dia punya harta yang banyak, maka yang terjadi adalah kerusakan. Ini bisa menjadi penyebab kerusakan. Dan ditambah lagi apabila ada faktor eksternal, apa itu? Banyaknya fitnah yang ada di sekitarnya. Ya, hidup di lingkungan yang rusak. Ya, mungkin dia pada awalnya bukan pemuda yang rusak, tapi dia pemuda yang punya kekuatan, punya uang, punya waktu luang, tapi dia tinggal atau dia dekat dengan kerusakan, fitnah, maka jadilah ia akan rusak pula. 6. Famaliku ibnu Dinarin rahimahullahu kana yaqul, maka Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, innamal khairu fis syabab, sesungguhnya kebaikan itu ada pada para pemuda, tanbihan minhu, sebagai peringatan dari beliau, ala izamil barakati wal khairi, atas agung dan berkahnya dan atas agungnya keberkahan dan kebaikan fi hadil marhalah, yaitu pada masa-masa ini, masa muda. Idza waffaqallahu syababa wa a'anahu ala istighlaliha fima yurdi. Namun kebaikan ini akan didapatkan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada para pemuda dan Allah menolongnya untuk menyibukkan waktunya dalam perkara yang Allah ridhai. Jadi perhatikan wasiat yang ketiga ini. Innamal khairu fis syabab, sesungguhnya kebaikan itu ada para pemuda. Jangan kita fahami seluruh pemuda itu baik, atau kita fahami berarti Malik bin Dinar ini salah. Katanya pemuda itu baik, katanya kebaikan ada pada para pemuda, tapi nyatanya banyak pemuda yang rusak. Maka kita yang salah faham. Yang dimaksud Malik bin Dinar di sini adalah sesungguhnya kebaikan itu ada pada para pemuda apabila mereka mampu memanfaatkan waktunya dengan baik. Dan tentu saja ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak tadi, ya, apabila pemuda memiliki 3 perkara yang jauh dari rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan binasa, ia akan berada pada kehancuran. Sebagaimana yang dikatakan oleh penyair pula, idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yaqdihi alaihi ijtihadu. Idza lam yakun aunun minallahi lil fata, apabila pertolongan Allah tidak menyertai seorang pemuda, apabila Allah tidak memberikan pertolongannya kepada para pemuda, fa awwalu ma yaqdihi alaihi ijtihadu, maka hal pertama kali yang akan merusak dirinya, membinasakan dirinya, yang menghancurkan dirinya adalah ijtihaduhu, kesungguhannya, kekuatannya, kesehatannya, kelapangannya. Ya, jadi pemuda yang memiliki kelapangan kalau ingin selamat wajib mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ini terkait dengan yaitu wasiat sebelumnya. Apa itu? Hendaknya para pemuda dekat-dekat dengan orang-orang saleh,
dekat dengan ahli sunnah wal jamaah, dekat dengan pembimbing umat yang mengajak kepada jalan yang benar. Ya, inilah salah satu sarana bagaimana seorang pemuda mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dekat dengan para pembimbing dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Taib. Sekarang kita lanjut pada al-wasiyatur rabi'ah, wasiat yang keempat. Qala al-muallif rahimahu hafizahullahu taala. Wa min wasaya as-salafi rahimahumullahu lisyabab. Dan di antara wasiat para salaf rahimahumullah kepada para pemuda, ma jaa an Zaid ibni Abi Zarqa, apa yang datang dari Zaid bin Abi Zarqa. Ya, beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in, Abu Muhammad al-Musili. Ya, beliau meriwayatkan hadis dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau wafat pada tahun 197 Hijriah. Yaitu Zaid bin Abi Az-Zarqa. Qala, beliau mengatakan kharaja Sufyan yakni ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri keluar. Sufyan ats-Tsauri juga seorang tabi'ut tabi'in, Abu Abdillah. Beliau adalah seorang imam yang masyhur. Ya, kata Abu Zarqa, Zaid bin Abi Zarqa, tatkala Sufyan ats-Tsauri keluar, wa nahnu ala babi, sedangkan kami berada di depan pintu rumahnya, qal, beliau berkata, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, ta'ajjalu barakata hadzal ilm, bersegeralah kalian mengambil keberkahan ilmu ini. Fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna min. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu, ya, bisa jadi kalian tidak akan mencapai apa yang kalian inginkan, apa yang kalian angan-angankan. Liyufid ba'dukum ba'dha, maka hendaknya sebagian dari kalian memberikan manfaat kepada sebagian yang lain. Taib. Jadi wasiat yang keempat ini adalah wasiat dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Secara garis besar, wasiat ini menekankan kepada para pemuda untuk bersegera di dalam menuntut ilmu. Ya, bersegera di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena pemuda ini nggak tahu apakah dia akan bisa mencapai apa yang ia angan-angankan. Bisa jadi sebelum ia mencapai apa yang ia angan-angankan, ia telah meninggal dunia. Belum sempat menuntut ilmu sudah meninggal dunia. Nah, sekarang kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Qauluhu, ucapan beliau rahimahullah, ta'ajjalu barakata hadzal ilm. Bersegeralah meraih keberkahan ilmu ini. Ai intahizu fursata syababikum waqtanimuha lituhassilu al-ilma. Yaitu gunakanlah kesempatan masa muda kalian dan manfaatkanlah hal tersebut untuk kalian meraih ilmu agama. Ya, jadi manfaatkanlah masa muda kalian untuk meraih ilmu agama. Mengapa demikian? Li'annal insana idza kabura, karena seorang manusia kalau sudah tua, la yakunu indahu minan nasyat, ia tidak memiliki yaitu semangat, wadzakirah, tidak memiliki ingatan, wal qudrah, kemampuan, alal istidhkar, untuk menghafal, misla ma huwa fi marhalati syababihi, semisal tatkala ia berada pada masa mudanya. Dan ini kita saksikan banyak orang-orang tua yang mereka menyesal tatkala mereka ingin untuk menuntut ilmu lebih dalam lagi, namun mereka terganjal oleh kemampuan. Daya ingat sudah menurun, fisik sudah mulai melemah, pemahaman sudah mulai
yaitu kurang baik, konsentrasi sudah mulai hilang. Kapan manusia bisa maksimal di dalam menuntut ilmu? Di saat masa muda. Ya, maka wasiat dari Sufyan Ats-Tsauri adalah wasiat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu sampai-sampai dikatakan diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Salah satu ungkapan masyhur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi. Siapa yang kehilangan taklim di masa mudanya, ketika muda enggak sempat ngaji, tidak sempat menuntut ilmu. Apa kata beliau Al-Imam Asy-Syafi'i? Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka takbirlah untuk dirinya 4 kali karena sesungguhnya ia telah wafat. Ini menunjukkan pemuda yang tidak memanfaatkan masa mudanya untuk menuntut ilmu itu ibarat orang mati. Jasadnya ada, tapi sesungguhnya dia telah apa? Mati, meninggal dunia. Karena apa? Karena kita hidup butuh ilmu. Bayangkan kalau kita nggak punya ilmu di masa muda kita, bagaimana kita bisa menjalankan hidup kita dengan baik dan benar? Bagaimana kita bisa memfungsikan yaitu jasad kita dengan baik dan benar kalau kita nggak punya ilmu? Oleh karena sampai dikatakan oleh para ulama kita, hajatun nasi ilal ilmi hajatuna ilal ilmi asyad min hajatina ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan kita akan ilmu itu lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan kita akan makan dan minum. Makan dan minum itu secukupnya. Sudah kenyang, sudah cukup. Lapar makan lagi. Haus minum. Selesai minum tidak perlu minum lagi. Nanti kalau haus minum lagi, seperlunya. Tidak sewaktu-waktu kita makan, tidak sewaktu-waktu kita minum. Tapi kalau ilmu, sewaktu-waktu kita butuhkan. Mulai dari bangun tidur, ya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kemudian berwudu, sholat, kemudian keluar rumah, bertemu dengan tetangga, naik kendaraan, safar bepergian, masuk masjid, keluar masjid, semua ada ilmunya. Masuk pasar, ya. Nah, oleh karena itu masa muda hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Dan tentu kalau kita bicara idealisme, ya harusnya pemuda itu sudah fokus belajar ilmu agama. Namun kita dihadapkan pada kenyataan, sebagian kita atau bahkan mungkin kebanyakan kita mungkin tidak bisa fokus menuntut ilmu agama, ya, karena butuh menghidupi keluarga misalnya, butuh untuk mencari nafkah. Maka paling tidak kita bisa mengamalkan wasiat ini, luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu, ya. Minimal kita hadir di majelis ilmu rutin. Manfaatkan masa muda. Kalau kita nggak bisa jadi ustadz yang memang kita memiliki dasar di dalam ilmu agama yang nantinya kita akan berdakwah, paling tidak kita hadir di kajiannya ustadz. Ya, dan saat ini mungkin kita merindukan hal tersebut. Kita terhalang dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita terhalang dari berkumpul di rumah saudara kita untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji. Maka dari itu camkan wasiat ini baik-baik, ya. Manfaatkan waktu mudamu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, untuk meraih keberkahan ilmu. Taib.
Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, idhafatan ila ma yaktanifuhu min mas'uliyatin. Tatkala kita ini berada pada masa tua, sudah yaitu semuanya serba lemah, ya. Sudah semangatnya kurang, ingatannya juga lemah, kemampuan untuk menghafal juga rendah. Ditambah lagi idhafatan ila ma yaktanifuhu, ia dikepung min mas'uliyatin wa a'malin wa masyagila wa masalih, dikepung oleh berbagai macam tanggung jawab, pekerjaan, kesibukan dan kemaslahatan. Ya, baina masyab, beda dengan seorang pemuda. Laisa indahu syai'un min dzalik, ia tidak memiliki tanggung jawab semisal itu, apalagi yang mungkin belum menikah. Ya, seorang pemuda yang belum menikah, maka harusnya ia lebih giat di dalam menuntut ilmu. Karena apa? Dia belum punya tanggungan. Apalagi yang masih muda, yang masih usia lulus SMA, sayang kalau nggak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Wa aidan fa inna marhalata syababi tanqadhi syari'an. Demikian pula sesungguhnya masa muda itu berlalu begitu cepatnya. Subhanallah, ini kita rasakan. Ya, kita tidak terasa saat ini kita sudah menginjak usia berapa. Masa-masa SMA, kuliah kayaknya baru kemarin sore. Ini menunjukkan apa? Waktu itu berlalu begitu cepatnya. Nah, sekarang mari kita tanya, sudah apa yang kita dapatkan dari ilmu agama? Ya, sudah seberapa ilmu agama yang kita dapatkan? Karena masa muda itu berlalu begitu cepat. Kama qala al-Imam Malik, kama qala al-Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kammi fasaqat. Kata Imam Ahmad, ya, aku menyerupakan masa muda itu tidak lain semisal ada sesuatu yang ada di lengan bajuku lalu ia jatuh. Ini mungkin terlalu berlebihan, tapi ini untuk menunjukkan begitu cepatnya masa muda. Imam Ahmad menyerupakan masa muda itu seperti apa? Ada sesuatu yang hinggap di, yaitu lengan bajunya beliau. Sesuatu hinggap di lengan baju. Pertanyaan, kalau ada sesuatu yang hinggap di lengan baju, bertahan lamakah ia? Ya, katakanlah ada hewan yang hinggap di lengan baju. Apakah dia akan bertahan lama berada di lengan baju kita? Mulai keluar rumah sampai masuk rumah lagi masih ada? Tidak. Kita jalan satu langkah mungkin sudah jatuh. Ya, ada satu biji misalnya nempel di lengan baju kita. Jangankan kita melangkah, kita menghempaskan tangan kita sekali saja sudah jatuh. Ini menunjukkan masa muda itu hilang begitu cepatnya. Kemudian qauluhu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna min. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu, barangkali kalian tidak akan mencapai apa yang kalian angan-angankan. Ai anna syabab, yaitu bahwasanya pemuda qad yu'ammilu an yuhassila minal ilmi, kata. Terkadang dia berangan-angan, nanti aku akan meraih ilmu ya sekian. Wa an yahfadha kada, atau nanti aku akan menghafal sekian. Wa an yaqra'a minal kutubi kada, atau dia akan membaca kitab ini dan itu. Ya, wa ghairaha minal umuri allati yu'ammiluha, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang ia angan-angankan. Fala yuhasil, namun ternyata tidak ada hasilnya. Ya, ketika masih SMA, wah nanti kalau saya sudah lulus saya akan mulai belajar bahasa Arab. Nah, ini angan-angan.
Dia mau belajar bahasa Arab kalau sudah lulus SMA. Karena sekarang masih SMA. Ya. Mungkin dia dapat hidayah sunnah tapi belum fokus menuntut ilmu, kelas 1 SMA, nanti aja kelas 2. Begitu kelas 2, nanti aja kelas 3. Begitu kelas 3, ini mau ujian. Nanti aja belajar bahasa Arabnya kalau sudah lulus, sudah kuliah. Begitu kuliah, sibuk tugas ini, tugas itu. Nanti aja kalau sudah lulus kuliah. Belajar bahasa Arab nanti kalau sudah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, ya ini sekarang masih fresh graduate, butuh nyari pekerjaan. Nanti aja habis dapat pekerjaan saya baru belajar bahasa Arab. Habis dapat pekerjaan, ini masih masa-masa awal. Nanti kalau sudah agak lama, ya baru belajar bahasa Arab. Setelah agak lama ini waktunya nikah. Setelah nikah nantilah kalau sudah agak lama. Ini masih awal-awal nikah. Punya anak 1, 2 sampai mbah-mbah nggak belajar bahasa Arab akhirnya. Subhanallah. Ya. Karena apa? Seorang pemuda dikatakan oleh beliau di sini terkadang ia banyak berangan-angan. Nantilah kalau sudah waktunya saya akan belajar bahasa Arab. Saya akan hadir di majelis ilmu. Saya akan menghafal ini, saya akan membaca itu. Tapi ternyata fala yuhasil, tidak satupun ia raih. Walakin idza jahada nafsahu, tapi kalau ia sungguh-sungguh memerangi jiwanya, wasta'ana billah, dan meminta pertolongan kepada Allah, wa harasa 'ala tinami marhalati syababihi, dan ia bersungguh-sungguh semangat untuk memanfaatkan masa mudanya, fa innahu biidznillah azza wa jalla yuhassilu khairan aziman, maka atas izin Allah dia akan mendapatkan kebanyakan yang besar, kebaikan yang besar. Ya, kalau sudah lillah maka insyaallah mudah. Wallahu azza wa jalla yaqul, sedangkan Allah taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami niscaya akan kami berikan petunjuk, yaitu jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Dan yang terakhir, wa qauluhu, dan ucapan beliau, liyufid ba'dukum ba'da, hendaknya sebagian kalian yaitu memberi manfaat kepada sebagian yang lain. Fihi hasun lisyabab, di dalamnya terdapat yaitu motivasi bagi para pemuda, al-ightinami liqa'atihim bi ba'dil faidatin nafi'ah, yaitu untuk memanfaatkan yaitu pertemuan mereka dengan sebagian faedah yang bermanfaat, wa husni tadzakuril ilmi, dan yaitu memanfaatkan mengingat-ingat ilmu dengan baik. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya wasiat yang keempat ini yang dikatakan oleh As-Sufyan As-Tsauri rahimahullah ta'ala menunjukkan pentingnya kita manfaatkan masa muda untuk menuntut ilmu agama. Wahai para pemuda, sekarang saatnya. Ya, kalau kalian ingin benar-benar memulai menuntut ilmu sekarang, jangan tunda nanti. Sekarang masih ujian, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, waktunya ujian, waktunya belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu agama. Sudah sekarang, kapan lagi? Ya, bismillah. Jangan kalian tunda, karena kalau sudah ditunda sebentar kalian akan merasa terlena, nanti akan ditunda dengan waktu yang lebih lama, akhirnya kalian gak akan dapat apa-apa. Taib. Sekarang kita masuk pada al-wasiyatul khamisah, wasiat yang kelima. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala, wa min wasaya as-salafi rahimahullahu lisyabab, dan di antara wasiat salaf kepada para pemuda, ma warada anil Hasan al-Basri, apa yang terdapat di dalam dari Al-Hasan al-Basri. Dia termasuk di antara kibarut tabi'in yang lahir di Madinah dan wafat di Basrah, yaitu beliau wafat pada tahun 110 Hijriah. Dan beliau
ibunda dari Al-Hasan Al-Basri adalah bekas budaknya dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Taib, apa yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, katsiran makana yaqul, beliau banyak sekali mengatakan, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, alaikum bil akhirati fatlubuha, hendaknya kalian mencari akhirat. Fakatsiran ra'ayna man talabal akhirata fa adrakaha ma'ad dunya, karena banyak kami jumpai orang yang mencari akhirat lalu ia juga mendapatkan dunia. Wa ma ra'ayna ahadan talabad dunya fa adrakal akhirata ma'ad dunya, dan tidak pernah kami jumpai seorang pun yang mencari dunia lalu di saat yang bersamaan dia juga mendapatkan akhiratnya. Afwan, ya. Fa adrakal akhirata ma'ad dunya. Ya, kami tidak menjumpai seorang pun yang mencari dunia lalu ia mendapatkan akhirat dan mendapatkan dunia. Taib. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah motivasi dari Al-Hasan Al-Basri kepada para pemuda untuk mendahulukan akhirat. Dan di antara kalimat menarik yang beliau ucapkan, ya, carilah akhirat, karena banyak kita jumpai orang-orang yang mencari akhirat lalu ia mendapatkan dunia. Dan tidak sebaliknya, orang-orang yang mencari dunia, dikatakan oleh beliau, tidak kita jumpai ia dapat akhirat dan dapat dunia. Jadi kalau nyari akhirat dapat dua-duanya, akhirat dan dunia. Tapi kalau nyari dunia maka tidak akan pernah dapat akhirat. Taib. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa hadza tanbihun 'azimun jiddan. Dan ini adalah peringatan yang besar sekali. Minal Imam Al-Hasan Al-Basri, dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, lisyabab, kepada para pemuda, an yaj'ala hammahul akhirata, hendaknya ia jadikan fokus semangatnya adalah akhirat. Wa an ya'taniya bitahsiliha, dan hendaknya ia memperhatikan untuk meraihnya. Wa syughli waqtihi bima yuqarribuhu min rabbih, dan menyibukkan waktunya untuk mendekatkan kepada Tuhannya. Fa in fa'ala dzalik, kalau ia melakukan hal tersebut, fa innallaha azza wa jalla yamunnu alaihi binasibihi wa hadhihi minad dunya, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla akan memberikan untuk dirinya bagian dari dunia. Orang yang mencari akhirat, maka Allah akan berikan dunia dan akhirat. Wala yufhamu mimma taqaddam, dan tidak dipahami dari apa yang telah berlalu, annal insana yatruku tahsila ma yuqimu dunyahu. Ya, jangan dipahami bahwasanya manusia itu disuruh untuk meninggalkan apa yang bisa menegakkan dunianya. Wa rizqahu, rizkinya, wa maskanahu, tempat tinggalnya, wa malbasahu, dan pakainya, wa yabqa 'alatan 'alal akharin, sehingga ia menjadi miskin di antara yang lain. Bal la yadurrul muslima an ya'mal, bahkan tidak memadaratkan apabila seorang muslim itu beramal. Ya, wa yakdah wa yuhassilul mal, ia mencari yaitu harta. Walau asbahal malu indahu katsiran, meskipun harta yang ia miliki banyak. Lakin alladhi yadurruhu, tetapi yang memadaratkan dirinya, an takuna dunya hammahu wa bughyatahu wa maqsadahu wa mablagha ilmi. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau sampai dunia itu menjadi orientasinya, harapannya, tujuannya, dan puncak ilmunya. Artinya orang kalau punya dunia, kaya, punya harta, enggak masalah, tidak terlarang. Tapi apa orientasi hidupnya, itu yang jadi masalah. Kalau orang orientasi hidupnya akhirat, maka insya Allah Allah akan berikan dia akhirat dan dunia. Oh, dia akan menyanyiakan hambanya. Ya, tapi kalau orang sudah orientasinya dunia, sama sekali tidak memiliki ham,
tidak memiliki perhatian dalam urusan akhirat, maka ini yang tercela. Kama ja'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu fi du'aihi, bahwasanya beliau berkata di dalam doanya, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia ini adalah akbara hammina, hal yang menjadi orientasi terbesar kami. Dan janganlah kau jadikan, ya Allah, dunia ini ilmu kami yang paling tinggi. Ilmu dunianya tinggi tapi ilmu akhirat enggak ada. Jangan, ya Allah. Ya. Demikian pula waqala sallallahu alaihi wasallam aidan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innaka intadhar warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau biarkan ahli warismu dalam keadaan kaya atau cukup, itu lebih baik dibandingkan kau biarkan ahli warismu dalam keadaan miskin, minta-minta kepada manusia, mengemis kepada manusia. Artinya, dua hadis ini bisa kita kompromikan, jangan kita pertentangkan. Ya, kita membiarkan anak kita dalam keadaan cukup itu lebih baik dibandingkan kita biarkan ahli waris kita, keluarga kita, sepeninggal kita dalam keadaan miskin lalu meminta-minta. Ini menunjukkan kita punya harta tidak dilarang. Kita mencari rezeki yang halal tidak dilarang. Lalu kita menjadikan ahli waris kita memiliki harta yang kita wariskan tidak dilarang. Bahkan itu lebih baik dibandingkan mereka miskin dan minta-minta. Namun jangan sampai orientasi kehidupan kita hanya masalah harta. Jangan sampai. Tetap akhirat nomor satu. Dan kalau akhirat nomor satu, Allah akan kasih dunia. Sesuai dengan keyakinan seorang hamba. Jadi masalahnya kita nggak yakin. Seakan-akan kita ini kalau meninggalkan sesuatu di depan mata kita keuntungan besar, tapi ada syubhatnya, eman. Kapan saya kaya kalau saya nggak ambil proyek ini? Itulah yang menjadikan kita nggak yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada hambanya dengan meninggalkan keharaman. Ada proyek di depan mata, tapi syubhat, haram. Lalu dia merasa kalau saya nggak ambil kapan saya kaya. Nah, ini yang tercela. Ini yang tercela. Berarti orientasi hidupnya adalah dunia. Tapi kalau orientasi hidupnya akhirat, yang penting yang pertama ridho Allah. Dan orang semakin yakin dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan dia rizki. Hanya saja rizki itu bukan selalu dengan harta yang kita inginkan. Kadang-kadang rizki itu adalah kesehatan, ya, kenikmatan di dalam hidup, ya. Kadang-kadang itu sudah rizki yang sangat nikmat, yang mana kalau seandainya kita diberikan kekayaan lebih dari yang telah kita dapatkan sebelumnya, mungkin kita akan lalai. Nah, jadi jangan fahami orang itu nggak boleh kaya, tapi jangan sampai orang itu menjadikan kaya adalah tujuan. Jadi pahami dua hadis ini dengan baik. Taib. Faman ja'ala, kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, maka siapa yang menjadikan hammahu al-akhirah, orientasi kehidupannya adalah akhirat, jama'allahu alaihi syamlahu, maka Allah akan yaitu mengumpulkan apa yang telah tercerai-berai darinya, apa yang menjadi satu bagi dirinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang sendiri pada dirinya dalam keadaan dia enggan. Ya. Lakin man ja'ala hammahu dunya, tapi siapa yang menjadikan orientasinya adalah dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di depan kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma katabahu Allahu azza wa jalla lah, dan tidak akan dunia itu datang kepada dirinya
kecuali apa yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Artinya Allah akan memberikan dia dunia hanya sekedarnya saja. Ini kalau orientasi kehidupannya adalah dunia. Maka ma'asyar muslimin, para pemuda sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, fokus untuk mengejar akhirat. Mumpung kita masih muda, kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang mendesak kita. Cari akhirat, insyaallah Allah akan berikan kita akhirat dan dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.